Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, Pagi. sepertinya ada beberapa ya yang saya pernah ketemu ya. Ya Bu, saya pernah ketemu Ibu. Oke, ada Teh Sita, kemudian ada Kang Abi ya, terus ada Kang David. Oke, kita sambil menunggu dulu ya, teman-teman yang lain ya. Jangan bosen ya sama saya ya, mohon maaf. Ibu yang jangan bosan sama saya, Bu. Enggak dong, kalau sama teman-teman tuh kan teman-teman tuh masih fresh gitu. Jadi saya seneng ketemu sama teman-teman gitu ya. Oke, sambil menunggu ya teman-teman semua ya. Oke, udah komplit ya teman-teman semua. Izin saya mulai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Salam kenal ya. Izin ya teman-teman, saya perkenalan di pagi yang kalau di sini sih lagi gerimis mengundang ya gitu. Jadi di sini itu ini pada ketawa gerimis mengundang tahu ya. Angkatannya masa sama sih sama saya? Gerimis mengundang. Tahu ya? Tahukah gerimis? Alhamdulillah tahu, Bu. Alhamdulillah tahu. Jadi nggak jauh beda ya berarti ya angkatannya ya. Oke. Jadi di sini di Jatinangor cuacanya gerimis mengundang, malah mengajak kita untuk tarik selimut ya. Makin dingin gitu ya jadinya. Jadi eh, pada kesempatan hari ini saya dipercayai untuk menjadi coach teman-teman semua ya. Nanti kita gimana caranya biar teman-teman pada pelaksanaannya nanti pada seminar rancangan nanti semua laporannya diberi kemudahan, kelancaran. Nah, saya di sini untuk mengarahkan teman-teman semua ya dalam pengerjaan dari laporan tersebut seperti itu. Nah, dari pagi ini izinkan ya teman-teman saya perkenalan diri dulu. Mungkin udah pada ada yang kenal nih, saya jadi nggak enak sendiri ya, takutnya bosen nih sama saya ya. Jadi di sini itu yang sudah sama saya itu banyak banget ini ya, malah ada Kang Abi, ada Teh Sita, Kang Arif ya, kemudian Teh Sarah, Kang David, Kang Edwin, siapa lagi Kah? Ya, itu ya. Teh Aisyah juga ya. Hmm, banyak ya ternyata ya. Oke, mohon maaf ya, saya izin perkenalan lagi untuk teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita masuknya tuh di coaching agenda ya, teman-teman, coaching agenda. Jadi, teman-teman nanti selama saya ini apa memaparkan bahan dari coaching agenda ini, boleh teman-teman menyimak dulu ya, karena ini memang panjang banget nih dari penjelasannya gitu ya. Nah, kemudian ini kan jadwal kita itu coaching agenda dari jam 8 sampai 10.15. Kemudian nanti 9.30. Kemudian nanti kita lanjut lagi siang jam 13.30 sampai jam 15.00 gitu ya. Biar makin nggak bosen lagi ketemu sayanya gitu. Gitu ya. Karena langsung nanti kalau langsung jam 8 langsung selesai jam jam berapa ya? Jam 8 sampai 10.3 sampai jam 11 gitu nanti pada bosen yang lihat saya terus. Izin ya teman-teman ya, saya perkenalan. Ini nama saya Maria Angela Widya Puspasari
Saya Widya Iswara di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional Lembaga Administrasi Negara. Nah, biasa di sini ada nomor WhatsApp saya, kemudian di sini juga ada akun IG saya. Kali-kali teman-teman mau ya kita berteman di media sosial, silahkan. Nah, kemudian biasa nih teman-teman, kan saya sudah kenalan. Saya biasa dipanggil Angel ya teman-teman. Dan saya, ini biar kita lebih akrab lagi. Dan saya asli Solo, gitu ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang orang suku Jawa ya, suku Jawa. Tapi saya asli Solo karena orang tua saya Solo memang keduanya. Cuman saya lahirnya di Sangatta. Ada yang tahukah Sangatta? Kalimantan, Bu. Oke, tahu nih ya, Kang Yanuar ya. Ya, Hmm. saya lahir di Kalimantan, jadi saya nggak bisa bahasa Jawa gitu ya. Jadi kalau diajak bahasa Jawa yang halus, yang bahasa halus gitu, saya nggak bisa gitu ya. Jadi mendingan saya bahasa Indonesia aja daripada saya salah-salah ucap ya, malah kesalahan seperti itu. Nah, saya sudah memperkenalkan diri ya teman-teman ya. Boleh dong teman-teman gantian. Silahkan ya nama nama panggilan aja. Kemudian hmm, asalnya dari mana gitu ya. Kemudian eh, kata tiga kata yang menggambarkan hari ini gitu ya. Oke. Kayaknya ini mulai dari nanti saya sebut aja ya. Mulai dari Mas Abi ya. Kang Abi. Silahkan Kang Abi. Eh, Oke, terima ya, kasih Bu Angel atas kesempatannya. Mungkin kita sudah beberapa kali ketemu ya Bu ya, dan teman-teman di sini juga sudah sering ketemu. Perkenalkan, nama saya Dulo Pratama, biasa dipanggil Abi. Untuk asal saya dari Malang Bu. Kebetulan orang oke. Malang, tapi memang lahirnya di Bogor dan penempatan di KPU Kabupaten Bogor. Hmm, Untuk kata-kata hari ini, tiga kata ya Bu ya, menggambarkan ya hari ini ya kata. Bu. Eh, apa ya? Eh, Hujan enak tidur Bu. Oke, memang sih ya. Tadi tadi aja saya mulainya juga udah ngajakin enak tidur nih gitu ya. Oke, terima kasih ya Terima Kang kasih Abi Bu ya. Ternyata Angel. sama nih orang Jawa juga ya ternyata ya. Oke. Kemudian ada Teh Aisyah, silakan Teh Aisyah. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadanti, biasa dipanggil Aisyah. Asalnya dari Bandung, tapi orang tua saya dari Malang dua-duanya. Cuma Sama lahirnya di... dong Iya, kayak Kang Abi. penempatannya di KPU Kabupaten Ciamis. Tiga kata hari ini, kita harus semangat. Oke, terima kasih ya Teh Aisyah ya untuk penyemangat di pagi hari ini. Selanjutnya ada nih Kang Arif ya, silakan. Saya izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Arif, asal dari Bandung, kebetulan kerja di KPU Kabupaten Cianjur. Kata hari ini, walaupun hujan, semangat. Oke, semangat ya Kang Arif ya, mana pada puasa kan ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, oke. Selanjutnya ada ini eh, Kang Deta ya, silakan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Izin perkenalkan nama saya Deta Andrian Fadita, biasa dipanggil Deta. Untuk penempatan di KPU Kabupaten Subang. Hmm. Asalnya dari Indramayu. Untuk tiga kata hari ini, matahari belum terbit. Iya, kita tapi udah kerja ya teman-teman Iya. ya, matahari belum terbit kita udah kerja. Jadi kita semangat banget ya ini ya berarti ya. Oke, terima kasih ya Kang Deta ya. Selanjutnya ada Kang David, silakan.
Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya David Frianda Setiawan, asal dari Bengkulu untuk penempatan di KPU Kabupaten Ciamis. Untuk kata yang menggambarkan hari ini, semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih ya Kang David atas semangatnya di pagi hari ini ya. Walaupun tadi matahari belum terbit ya, kita udah semangat banget ini ya. Oke, selanjutnya ada Kang Edwin, silakan. Ya, baik Bu Angel, izin nama saya Edwin Gunawan, akrab dipanggil Edwin. Untuk asal saya dari Kabupaten Bekasi, Bu. Cuma saat ini penempatan di unit kerja KPU Kabupaten Bandung Barat. Untuk 3 kata hari ini dingin banget, Bu. Enak ya, seger ya. Ya, Oke, terima kasih Kang Edwin. Selanjutnya terima nih kasih juga kembali. sudah pernah ketemu ya, ada Kang Faisal. Silakan Kang Faisal. Baik Bu, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Faisal Sidik. Untuk penempatan saya di KPU Kabupaten Bandung, asli Kabupaten Bandung juga. Hmm, Untuk 3 kata hari ini, bagus, mantap. Paling gitu aja. kan tiga. Oh, Itu dua 3. loh. Iya. Bagus, mantap, mantap. Berarti. Oke. Oke, terima kasih ya Kang Faisal. Selanjutnya ada Teh Sarah, silakan. Ya, selamat pagi Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Hurunisa. Saya ditempatkan di KPU Kabupaten Bekasi, kemudian asal saya Yogyakarta. Untuk 3 kata hari ini, semoga selalu dilancarkan. Amin. Oke, terima kasih ya Teh Sarah ya. Oh, ternyata orang Jawa juga ya, asli Jogja. Kita Iya, Bu. tetanggaan berarti ya. Iya, Oke. deket, Bu. Ya, deket. Selanjutnya ada Teh Sita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Angel dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Sita Juliana di Amalia, biasa dipanggil Sita. Asalnya dari Bandung, namun penempatan di KPU Kabupaten Bekasi. Bukan 3 kata, mungkinnya 3 kelas boleh nggak Bu? Oke, boleh. Ya, Buat Teh Sita apa sih yang nggak boleh kan? a little bit stress, but alhamdulillah. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya ada ini, Kang Yanuar, silakan. Izin Ibu, nama Yanuar Caprio dari Bandung, penempatan KPU Kabupaten Subang. Kalau lahir saya di Banjarmasin, Ibu, sama kayak Ibu di Kalimantan juga, Bu. Oke, ya. 3 kata hari ini, mendung mengundang ngantuk, Bu. Bener ya kalau itu ya, itu fakta yang memang benar terjadi ya, mendung mengundang ngantuk. Betul. Ini dipanggilnya Kang Yanuar ya? Ya, boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke. Ya, berarti Kang Yanuar kan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau saya di Sangatta, itu Kalimantan Timur ya. Kita Timur. tetangga juga nih, tetangga lahir ya. Tanggal lahir. Oke, baik, kita sudah saling mengenal ya teman-teman ya. Dan ya itu tadi. eh jadi coaching agenda ini kita akan bahas terlebih dahulu agenda 1, 2, dan 3. Apa aja yang sudah teman-teman dapatkan pada saat pembelajaran agenda 1, 2, dan 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya izin share screen. Tapi sebelumnya sinyal saya aman nggak sih teman-teman? Aman, Bu. Aman Bu, aman Aman banget. ya? Oke. Cuman di sini tuh gambarnya teman-teman tuh yang kayaknya yang dari tempat saya atau gimana gitu. Oke, saya izin share screen lagi ya, teman-teman. Nah, ini ya, jadi di coaching agenda ini, agenda pembelajarannya yaitu tadi ya, agenda 1, 2, dan 3, kemudian persiapan penyusunan rancangan aktualisasi, dan kemudian penjelasan penugasan. Nah, di sini tetap ada tugas ya, teman-teman ya. Jadi tugasnya itu ya yang sudah teman-teman buat ya. Jadi nanti bisa pada saat agenda 3, teman-teman kan diminta untuk menganalisis masalah yang ada di unit kerja teman-teman semua gitu ya. Nah, di situ bisa nanti mau dilanjutkan, mau digunakan, mau dipakai, atau mau diganti yang
enggak deh Bu, waktu itu kan penugasannya cepat banget. Jadi saya bikinnya masih apa adanya, belum maksimal. Saya mau bikin yang terbaru lagi aja, yang lebih memang masalah ini yang memang harus saya angkat. Boleh seperti itu ya, itu boleh. Dan yaitu nanti akan kita bahas di siang hari itu yang matriks, matriks apa rancangan aktualisasi. Itu nanti akan kita bahas di siang jam 13.30. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini ya teman-teman struktur kurikulumnya. Jadi eh, ada dua, dibagi dua, yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS, yaitu tadi ya, agenda 1, 2, 3, dan 4, seperti itu. Kemudian ada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas, atau biasa kita sebut itu PKTBT. Dan PKTBT itu nanti dari instansi teman-teman, berarti dari KPU. Nah, di situ nanti ada penilaiannya. Jadi penguatan kompetensi teknis bidang tugas itu nanti ada penilaiannya dari teknis umum administrasi dan teknis substansi. Nah, kalau yang dari kurikulum pembentukan karakter ini yaitu tadi ya ada agenda 1. Nah, saya mau nanya nih teman-teman semua. Agenda 1, pada saat pembelajaran agenda 1, apa saja sih yang sudah teman-teman dapatkan pada saat eh, masuk di mata pelatihan agenda 1? Silakan boleh raise hand ya teman-teman ya. Silakan teman-teman. Silakan siapa? Agenda 1 nih, teman-teman ngapain aja pada saat agenda 1 kemarin? Oke, Teh Sarah, silakan. Ya Bu, pada agenda 1 kemarin itu kita belajar tentang bela negara dan juga bagaimana kita menerapkan bela negara di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kan di bela negara ada indikatornya, ada cinta tanah air, terus juga ada bagaimana kita mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga belajar tentang wawasan kebangsaan. Nah, highlight atau garis besar ketika kita mempelajari bela negara itu bagaimana kita menerapkan bela negara, cinta tanah air, dan indikator-indikator lain itu dalam kegiatan sehari-hari, termasuk juga di dalam kehidupan profesional di tempat kerja. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang lain silakan. Agenda 1. Oke, ada Kang Abi, silakan. Oke Bu, di agenda 1 kita juga belajar bagaimana penyusunan tentang eh, sikap perilaku bela negara Bu, karena memang ditugaskan juga. Terus juga kita belajar tentang wawasan kebangsaan, terus nilai-nilai bela negara, bagaimana sih kita eh, mengejawantahkan nilai-nilai bela negara itu di dalam pekerjaan sehari-hari juga sebagai ASN, di mana kita melayani masyarakat pun juga ternyata itu dianggap sebagai salah satu sikap bela negara dan juga salah satu eh, kesiapsiagaan bela negara juga Ibu. Begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kang Abi. Selanjutnya ada lagi, silakan. Cukup agenda 1. Jadi teman-teman pada saat agenda 1 ya, di situ ada wawasan kebangsaan, ada analisis isu kontemporer seperti itu, kemudian ada nilai bela negara di situ ya teman-teman. Itu sudah teman-teman pelajarin semua di agenda 1. Kemudian setelah agenda 1, setelah sikap perilaku bela negara, teman-teman lanjut lagi ke agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Nah, apa saja yang sudah teman-teman dapatkan pada saat pelajaran agenda 2? Silakan. Silakan Resen. Oke, Tesita silakan. Ya Ibu, saya ingin apa ya, pengalaman saya, menceritakan pengalaman saya mengenai pembelajaran saya di agenda 2, which is sama Ibu, itu yang berakhlak ya, nilai dasar PNS. Berakhlak itu kan ada 7 ya, berorientasi pelayanan, harmonis, terus dan harmonis, terus orientasi pelayanan, harmonis, aku lupa lagi Bu. Gitu ya. Ya, akuntabel, kompeten, bisa yang lain bantu. Kolaborasi, Adaptif, adaptif, ya, adaptif ya, loyal. ya, dan sebagainya.
Nah, di situ Oh, dan di situ kita menjelaskan satu-satu perihal berakhlak itu penerapannya di instansi kita masing-masing. Ternyata beragam Bu dari berbagai satker dan juga berbagai pribadinya juga perwujudan berakhlak itu bagaimana. Terus dijelaskan di tugas yang Ibu berikan di video branding kita. Dan saya juga sempat melihat-lihat teman yang lain ternyata perwujudannya juga berbeda gitu Bu meskipun kita sama formasinya gitu dan juga sama subagiannya namun ternyata beragam perwujudan berakhlak ini dan yang terpenting kita bisa menganalisis isu juga Bu, menganalisis isu juga tentang berakhlak di instansi kita masing-masing sehingga kita nanti ke depannya bisa mewujudkan prinsip berakhlak itu menjunjung tinggi sehingga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari terutama di pekerjaan. Terima kasih. oke, baik. Terima kasih ya Teh Sita. Ada lagi silahkan agenda 2. Oke, ada Kang Edwin. Silahkan Kang Edwin. Ya, mohon izin Bu, untuk kemarin di agenda 2, sebetulnya semua materi berkesan sih. Cuma yang paling berkesan yaitu ketika penugasan individu branding. Karena di situ mungkin saya sama teman-teman yang lain bisa apa ya, improve gitu Bu. Mulai belajar menerapkan nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Juga yang kedua itu kan ada penugasan uh, apa sih yang mengkomparasikan nilai-nilai di perusahaan lain gitu kan Bu. Iya, betul. Iya, itu juga jadi bahan komparasi yang baik juga buat instansi kita khususnya gitu. Buat apa yang bisa diterapkan di kita, apa yang belum bisa diterapkan karena mungkin terbentur aturan dan lain sebagainya. Itu sih Bu. Berkesan lah intinya Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Edwin ya. Ada lagi silahkan teman-teman dari pembelajaran agenda 2 yang nggak sama saya deh. Silahkan. Oke, Kang Yanuar silahkan. Izin Bu, kalau kan saya nggak sama Ibu ya Ya. Bu. Hmm. Kalau yang saya dapat dari agenda 2 itu nilai-nilai yang berakhlak ini merupakan kompas moralnya kita Bu sebagai aparatur sipil negara gitu Bu. Jadi kalau kita tidak melakukan hal itu ya kita bukan apa ya PNS yang baik gitu menurut saya sih Bu. Gitu sih. Saya lebih Oke, baik. mempersempit aja gitu gitu aja. Ya, oke Terima baik. kasih Bu. Terima kasih ya Kang Yanuar. Nanti agenda 2 kita akan ketemu ya karena nanti kelasnya gabung dengan 2 pengajar. Jadi nanti kita ketemu semua ya dan kita akan melihat bersama-sama dari video branding yang teman-teman sudah bikin ya. Nanti kita lihat bareng, kita putar pakai wheel of name ya biar seru ya. Gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk agenda 2 ini teman-teman ya ini ya untuk panduan kita sebagai ASN, sebagai PNS, kita harus bersikap, kita harus punya nilai. Nilai apa sih yang kita punya? Yaitu nilai berakhlak. Kita sudah punya ya core value dan ini dipakai oleh seluruh PNS di Indonesia seperti itu. Jadi kita core value kita, nilai kita itu sama semua seperti itu ya. Kemudian kita masuk lagi ke agenda 3 di sini. Ada agenda 3 di sini yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Nah, boleh dong teman-teman, apa saja sih yang sudah didapatkan pada saat pembelajaran mata pelatihan agenda 3? Silahkan. Silakan, boleh resen agenda 3. Oke, ada Kang Faisal, silakan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin sedikit saja ya Bu terkait dengan agenda 3 yang saya pelajari. Pertama mungkin ini tuh dulu waktu saya masih kuliah masih ingat tuh Bu. Dalam artian kita tuh selalu menggunakan logika terbalik terkait dalam menilai pemerintah. Yang dimana pemerintah itu adalah pelayan publik, pemerintah adalah pelayan publik. Dan ternyata ketika saya sudah masuk di, ya mungkin anggap saja sebagai pemerintah, ternyata memang kita itu, pemerintah tersebut tuh orang-orang yang ada di dalamnya tuh memang diajarkan bahwa kedudukan ASN itu adalah pelayan publik gitu ya. Jadi memang senyatanya seperti itu. Yang kedua mungkin terkait dengan smart government, kita juga ya
saya juga mulai paham apa itu smart government, yaitu mungkin terkait dengan teknologi digital, transparansi, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi pelayanan ya Bu ya. Jadi ya kirain smart government itu hanya sebatas mungkin ya apa ya, maksudnya itu pemerintah yang pintar, tapi kita tidak tahu apa sih yang dimaksud dengan pintar tersebut, tapi ya lebih ke pemanfaatan teknologi itu sendiri mungkin ya Bu ya. Mungkin segitu saja Bu yang bisa saya sharing apa. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Faisal. Selanjutnya tadi ada Teh Aisyah ya. Silakan Teh Aisyah. Oke, Ibu. Tadi angkat tangan tapi sepertinya tidak jadi karena sama seperti Mas Faisal ya, yang dapat Aisyah pelajari dari agenda 3 itu Aisyah mempelajari tentang manajemen ASN sama smart ASN. Jadi Aisyah tuh mengerti bahwa manajemen ASN tuh mengajari apa sih strategi pengelolaan manusia dalam organisasi gitu. Dalam organisasi publik. Terus smart ASN-nya bagaimana cara ASN untuk apa ya? Memanfaatkan teknologi gitu. Tuh, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Aisyah. Nih, selanjutnya ada Kang Edwin, silakan. Untuk agenda 3, Bu, sebetulnya pada dasarnya sama kayak teman-teman yang lain. Dua hal yang menjadi pembelajaran itu manajemen ASN dan smart ASN gitu. Cuma karena kemarin kita dikasih tugas analisis isu, jadi ada 3 tugas. Salah satunya tugas yang kelompok Edwin laksanakan itu terkait dengan pemecatan guru ASN gitu Bu. Dan itu kasusnya mungkin cukup eh, risetnya cukup mendalam gitu Bu. Dan di situ kita menemukan eh, benang merah terkait kasus tersebut dan dikorelasikan dengan solusi yang berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Mungkin di agenda ketiga ini terkait dengan kedudukan dan peran PNS eh, cukup memberi gambaran yang terbuka gitu Bu buat kami para CPNS terkait dengan apa itu manajemen ASN, apa itu smart ASN dan smart governance itu apa gitu. Mungkin itu sih Bu cukup memberikan gambaran yang terbuka luas gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Edwin ya. Jadi memang benar ya teman-teman semua, setelah teman-teman bergabung ya, kalau saya bilangnya setelah teman-teman bergabung di sini di dunia pemerintahan, teman-teman akan mengerti. Kan di luar sana banyak tuh yang bilang, oh PNS itu enak, kerjanya santai. Mana? Emang teman-teman sekarang merasa nyantai ya? Enggak kan? Enggak kan? Ya, itulah, itu tadi ya. Itu pikiran-pikiran lama. Hal-hal seperti itu pikiran-pikiran lama. Setelah teman-teman masuk, ya udah, teman-teman akan merasakan dar yang kebijakan-kebijakan yang ya itu tadi yang akan kita lalui bersama. Teman-teman harus harus menerapkan nilai-nilai berakhlak. Di situ ada adaptif, ada berorientasi pelayanan, ada loyal, gimana teman-teman yaitu harus menerapkan tadi mata pelatihan agenda 2 yang sudah teman-teman pelajarin. Kalau agenda 1 sudah jelas, karena memang itu harus teman-teman lakukan sebagai warga negara Indonesia, gitu ya. Warga negara Indonesia harus melakukan agenda 1 juga. Apalagi teman-teman sebagai PNS, gitu kan. Sebagai PNS berat itu ya teman-teman ya, berat. Makanya jangan lihatlah yang sebelum-sebelumnya itu. Makanya kita nikmatin aja ini. Nah, ngomong-ngomong saya mau nanya juga. Teman-teman di sini dibebas tugaskan atau tidak? Tidak Geleng-geleng Bu. semua nih. Tidak kan? Nah, itu ya. Tidak, Bu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, itu tantangannya juga nih. Teman-teman diikutkan pelatihan dasar untuk menyelesaikan ini, menghilangkan C-nya, tetapi dengan catatan tidak dibebas tugaskan. Nah, itu kan salah satu tantangan juga nih. Gimana caranya teman-teman mengatur waktu atau memanage waktu, membaginya dengan ya ini teman-teman ikut pelatihan dan dengan apa namanya dengan tugas yang memang sudah ada dan semestinya harus dilakukan seperti itu. Yaitu tadi agenda 3 tentang manajemen ASN. Gimana tentang terkait hak-hak teman-teman semua sebagai PNS, kemudian kewajiban teman-teman sebagai PNS yang hak teman-teman untuk mendapatkan apa
pengembangan kompetensi, ya contohnya seperti ini ya, ini termasuk pengembangan kompetensi, teman-teman diarahkan oleh instansi teman-teman untuk segera menyelesaikan tugasnya, mengikuti pelatihan dasar CPNS untuk menghilangkan C-nya, karena nanti tanggal 1 Juni ya teman-teman akan diangkat, dan saya yakin pasti teman-teman lulus ya, seperti itu. Nah, kemudian dari manajemen ASN, dari hak sebagai PNS, kemudian ada kewajiban sebagai PNS, apa saja di situ sudah dijelaskan pada saat pembelajaran agenda 3. Kemudian ada Smart ASN, di situ ada 4 literasi digital yang memang harus teman-teman tahu dan memang teman-teman lakukan karena sebagai ASN yang smart seperti itu ya. Jadi ya kita harus tahu dan harus mau belajar apapun itu gitu ya. Kita sudah mulai memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seperti itu. Kita yang dari manual sudah mulai ke digitalisasi seperti itu. Banyak sekali hal terjadi selama sekarang ini ya, yang zaman dulu misalnya ya teman-teman, kita proses masih manual, misalnya zaman dulu kita ke puskesmas saja kita harus ngantri di situ dulu, iya kalau dapat kuotanya. Tapi kan sekarang karena ada bantuan pemanfaatan teknologi, sekarang via online aja sudah bisa seperti itu. Nah, itu salah satu contoh-contoh yang sudah kita lakukan semua gitulah. Nah, gimana nih sekarang teman-teman yang baru-baru ini akan mengikuti arah kemana seperti itu. Kita sih maunya teman-teman kita ke arah yang baru, pola pikir yang baru, kita akan melanjutkan yang sudah bagus menjadi yang lebih baik lagi seperti itu ya teman-teman. Kemudian masuk lagi ke agenda habituasi. Habituasi ini ya agenda 4 ya teman-teman, agenda 4 ya ini aktualisasi. Jadi teman-teman nanti diminta untuk membuat rancangan aktualisasi yang nantinya akan dilaksanakan pada masa habituasi. Masa habituasi nanti teman-teman off kampus, setelah seminar rancangan aktualisasi, teman-teman dikembalikan di tempat kerja teman-teman, mengerjakan rancangan yang tadi, yang sudah dikerjakan, yang sudah dirancanakan, yang sudah dirancang, untuk dilaksanakan nanti pada masa habituasi menjadi aktualisasi, seperti itu. Dan itu nanti, ya itu tadi ya tantangannya, teman-teman mengerjakan aktualisasi dan juga tetap mengerjakan tugas-tugasnya sebagai PNS di situ, di instansi teman-teman, ya itu ya tantangannya. Jadi teman-teman harus bisa manajemen waktunya juga diukur ya. Semoga ya itu tadi semua yang sudah direncanakan, dirancangkan dapat terlaksana semua seperti itu. Nah, kemudian yang ini tadi yang PKTBT, nah itu dari instansi. Nanti akan ada nilai dari instansi terkait ya ini tadi teknis umum administrasi. Nanti ada pembekalan dari instansi. Kemudian dari teknis substansinya juga ada pembekalan dari instansinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi semuanya ini sudah teman-teman pelajari. Jadi agenda 1 tuh ada di sini sebagai pondasi awal untuk masuk ke agenda 2 dan 3 gitu ya. Jadi agenda 1 ya ini tadi ya kesiapsiagaan bela negara, analisis isu kontemporer, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Sudah teman-teman pelajarin semua. Kemudian ada agenda 2 di sini. Ada nilai-nilai berakhlak. Kemudian ada agenda 3 di sini. Manajemen ASN, Smart ASN. Nah, itu nanti menjadi apa? Menjadi habituasi, menjadi aktualisasi di sini. Aktualisasi itu dari mana? Ya ini tadi, teman-teman menganalisa isu. Ada isu apa yang terjadi di unit kerja teman-teman semua. Teman-teman diminta untuk mengidentifikasi 3 isu di situ. Kemudian penyebab isunya apa saja di situ. Nah, dari penyebab isu tadi muncullah gagasan kreatif atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada seperti itu. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatannya dan beserta tahapan kegiatan dan hasilnya ini ada output-outputnya seperti itu. Nah, semua ini tadi dari agenda 1, 2, 3, dan 4 untuk apa sih? Ya, untuk membentuk karakter
teman-teman nih sebagai ASN kita mau teman-teman menjadi ASN yang profesional seperti itu. Nah, ini tadi ditambah juga dari PKTBT, penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Jadi itu satu kesatuan untuk membentuk karakter teman-teman menjadi ASN yang profesional. Seperti itu ya, teman-teman semua ya. Oke, kita masuk ke habituasi ya. Di sini habituasi sendiri proses pembiasaan diri pada atau dengan sesuatu penyesuaian atau perubahan di lingkungan kerja. Kemudian penciptaan situasi dan kondisi persistent life situation tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi, melalui intervensi tertentu, yaitu tadi ya. Jadi teman-teman diminta untuk menginternalisasi dari agenda 1, 2, dan 3 yang sudah dipelajarin. Nah, itu tadi ya, kita mengintervensi dari situ, teman-teman ya. Oke, kemudian, nah ini tadi, ini contohnya nih. Ini contoh, salah satu contoh nih. Kepala kura-kura, nih ada kura-kura. Dia, si kura-kura ini dibelai pertama kali. Ia akan menyembunyikan kepalanya di balik tempurungnya. Namun, jika dilakukan berulang-ulang, si kura-kura ini akan terbiasa dan tidak lagi menganggap sebagai ancaman. Jadi kura-kura pada awal-awal itu belum terbiasa karena menganggap bahwa kepalanya kalau dielus itu sebagai ancaman. Nah, setelah dia merasakan berulang-ulang dapat elusan dari majikannya mungkin ya, ini kan hewan piaraannya mungkin ya, terus akhirnya terbiasa dielus, ya merasa itu bukan ancaman kok dan dia merasa terbiasa gitu ya. Nah, itu tadi kita maunya teman-teman melakukan semua yang sudah dipelajarin dari agenda 1, 2, dan 3 mungkin sudah dilakukan sebelumnya sudah dilakukan, tapi kita maunya itu akan menjadi suatu habit gitu, suatu kebiasaan baru gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kita maunya itu tadi, walaupun misalnya oh saya sudah biasa kok Bu ngelakuin itu, ya bagus, itu lebih bagus. Jadi dengan sudah melakukan itu berarti ya itu sudah bagus dan kita akan pengennya kan lebih baik lagi gitu kan. Apa nih yang perlu diperbaiki lagi seperti itu. Kemudian nih, ada salah satu contoh lagi nih. Tinggal di perumahan dekat jalur kereta api. Tentu sangat mengganggu waktu tidur. Namun karena kebiasaan juga, kenyamanan tidur di rumah pinggir rel kereta api tiada berbeda dengan tidur di kamar hotel yang kedap suara seperti itu. Yaitu karena sudah terbiasa gitu ya teman-teman. Nah, kita maunya teman-teman dalam pelaksanaannya ya tadi yang sudah dipelajarin. Agenda 1 dipelajarin tentang sikap perilaku bela negara, nilai-nilai bela negara, wawasan kebangsaan, kemudian agenda 2 nilai berakhlak diterapkan semua yang sudah dipelajari, diinternalisasi seperti itu. Kemudian agenda 3 manajemen ASN, smart ASN itu semua diterapkan semua dan itu jadi satu kebiasaan yang memang untuk apa ya, untuk membangun Indonesia yang maju. Dengan kehadiran teman-teman ini, kan teman-teman yang baru ini, yang masih fresh ini, ya itu tadi, kita maunya, kita berharap teman-teman ini masih fresh nih ya, kita masukin nih, kita intervensi nih dengan pelajaran-pelajaran, maksudnya agenda 1, 2, dan 3, kita intervensi teman-teman, biar ini semua dilaksanakan di tempat kerja teman-teman. Biarin tuh yang lama-lama, biarin itu mah masih anak baru, ntar kalau udah lama juga ngikut juga, jangan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dibujuk rayu atau disasarkan, dibelokkan itu ingat teman-teman, teman-teman sudah mengikuti latsar, kita bilangnya latsar, pelatihan dasar CPNS. Nah, itu teman-teman sudah diintervensi untuk menginternalisasi yang sudah dipelajarin pada saat itu gitu ya teman-teman. Seperti itu pesannya seperti itu ya. Nah, ini tadi siklus habituasi tadi. Nah, ini tadi perubahan, kebaruan pertama, kemudian menjadi suatu habit gitu ya, menjadi suatu habit, kemudian menjadi satu kebiasaan, setelah menjadi satu kebiasaan dan kita merasa nyaman gitu ya. Kita maunya seperti itu. Nah,
Dari kenyamanan, dari kebiasaan itu dan merasa nyaman kan kita akan melakukan perubahan-perubahan selanjutnya seperti itu. Dan itu akan mengikuti kita terus gitu ya. Perubahan selanjutnya ada perubahan kedua, selanjutnya ada kebaruan, kemudian ada habit, kemudian kebiasaan baru lagi yang kedua. Dan kita merasa nyaman lagi. Seperti itu ya teman-teman. Ya contohnya aja, misalnya zaman dulu teman-teman yang pada sholat nih, yang pada sholat. Teman-teman dulu diajarkan sholat, gitu ya. Sholat 5 waktu. Pasti ada prosesnya, gitu ya. Dan dari proses itu, lama-lama menjadi suatu kebiasaan, gitu ya. Dan akhirnya dari satu kebiasaan menjadi kenyamanan. Nah, gitu. Itu yang kita pinginkan ya. Jadi teman-teman karakter menjadi ASN yang profesional sudah ada gitu ya. Dan itu terus diterapkan gitu teman-teman. Jangan tadi misalnya nilai-nilai berakhlak hanya sebagai slogan, hanya untuk dijadikan pencitraan saja. Jangan gitu ya teman-teman. Tapi benar-benar diterapkan. Biarin aja orang-orang bilang masih anak baru misalnya. Iya masih pasti masih jaga sikap perilakunya. Jangan kayak gitu makanya. Jadi walaupun nanti kita maunya kan teman-teman dari CPNS ini sampai ke pensiun untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak ini dan dikenal sebagai misalnya nih, oh iya itu anak baru. Nanti pada saat udah jadi senior yang disegani, dijadikan role model karena memang menerapkan nilai-nilai berakhlak itu kan sangat membanggakan banget seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini tadi ya, teman-teman. Nah, kita akan merubah dari pola pikir lama, sikap lama, perilaku lama, ke pola pikir baru, sikap baru, dan perilaku baru, gitu ya. Misalnya nanti ditemukan pada di unit kerja teman-teman, misalnya ada masalah yang memang dari dulu belum bisa teratasi dan dirasa teman-teman bisa menyelesaikan masalah itu dan muncul gagasan atau ide kreatif. Nah, itu masuk di pola pikir baru, sikap baru, dan perilaku baru seperti itu. Karena lah ini nggak selesai-selesai, kapan mau diselesaiinnya? Kan kadang orang bilang, udahlah ntar juga biar manajemen aja yang ngurusin. Kadang ada yang mikir seperti itu kan. Enggak. Kadang manajemen pun nggak mau ikutan juga ya. Kadang ya itu masalah harus diselesaikan dulu di unit kerjanya situ gitu ya. Jangan dinaikin langsung ke manajemen seperti itu. Bisa jadi. Nah, ini tadi ya teman-teman ya. Nah, dari sini tadi kemudian ada masalah, kemudian kita maunya ke pola pikir baru, ya ini merancang. Kemudian ada isu tadi, dari nanti teman-teman diminta untuk mengidentifikasi 3 isu yang ada di unit kerja teman-teman. Kemudian isu apa yang akan diambil dari ketiga tadi, pilihlah satu isu yang akan diambil. Kemudian cari akar masalahnya, penyebab isunya apa saja, seperti itu. Kemudian solusinya apa, gagasan kreatifnya apa, seperti itu. Kemudian dari gagasan kreatif muncullah kegiatan beserta tahapan kegiatan dan output kegiatannya, seperti itu ya. Nah, kemudian ya ini tadi teman-teman nanti di situ ada coach, mentor, dan role model. Jadi coach itu ya saya ya teman-teman, saya sebagai coach teman-teman semua. Nah ini saya mengarahkan baiknya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk mentor, karena mentor itu teman-teman atasan langsung teman-teman semua yang ada di unit kerja. Nah yang tahu menau masalah yang ada di situ dan kira-kira gagasannya cocok untuk menyelesaikan masalah itu, nah itu harus dikonsultasikan dengan mentor, harus dengan persetujuan mentor, gitu ya. Karena mentor harus tahu menau semuanya, gitu ya. Nah, coach hanya itu tadi ya, coach mengarahkan dan hanya bimbingan seperti itu. Kalau mentor, ya itu tadi, kita butuh persetujuannya, kita butuh dukungannya, kita butuh supportnya. Karena kalau nggak ada mentor, nanti teman-teman
ngelakuin aktualisasi itu sendirian, nggak ada yang dukung di instansi, rada susah ya untuk melakukan batasan-batasan yang ada di unit kerja seperti itu. Makanya kita butuh atasan langsung atau mentor yang mendukung juga nih aktualisasi atau gagasan pemecah isu yang sudah teman-teman akan lakukan ya seperti itu. Nah, ini tadi dari aktualisasi ini yaitu ya masih nyambung dengan nanti keterkaitan nilai-nilai berakhlak seperti itu, dan nyambung juga visi misi organisasi teman-teman ya, visi misi dari KPU seperti itu ya teman-teman. Nah, dari sini pembelajaran aktualisasi itu ya pembelajaran sebagai intervensi agenda habituasi. Kemampuan yang harus dikuasai peserta pada pembelajaran yang pertama merancang aktualisasi. Jadi tadi ya rancangan aktualisasi, di situ nanti indikatornya ada kualitas penetapan isu, jumlah kegiatan, nanti jumlah kegiatan itu minimal ada 4 kegiatan dengan tahapan kegiatan dari 1 kegiatan minimal 2. Kemudian kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, ini keterkaitan dengan agenda 2. Kemudian teknik komunikasi. Nah, kemudian yang kedua melaksanakan aktualisasi, yaitu nanti kualitas pelaksanaan kegiatannya, kualitas aktualisasi, dan tetap teknik komunikasi ya teman-teman. Nah, ini nanti bahan tayang saya kirim ke chat Zoom ya teman-teman ya. Nah, ini tadi ya teman-teman ya, dari kerangka proses aktualisasi. Nah, ini kan memahami agenda, kedudukan, dan peran. Kemudian mencermati kondisi tempat kerja. Jadi teman-teman diminta untuk mengidentifikasi masalah yang ada di tempat kerja teman-teman. Kemudian menemukan nih masalah atau isu yang ada. Kemudian menemukan gagasan dan kegiatan kreatifnya. Nah, menentukan role model. Jadi nanti dari role model ini terserah ya teman-teman mau role modelnya atasan langsung atau mentor atau terserah seperti itu ya. Kemudian menyusun rancangan aktualisasi, dari menyusun rancangan aktualisasi kemudian diseminarkan. Nah, setelah seminar teman-teman nanti pelaksanaan pada saat habituasi. Nah, jangan lupa juga untuk mengumpulkan bukti-buktinya, kemudian menyusun lagi laporan aktualisasi dan seminar aktualisasi, dan nanti ya udah PNS hasilnya ini tadi goals-nya, PNS dengan kebiasaan baru, PNS dengan habit baru gitu ya, dengan perubahan baru yaitu tadi yang sudah teman-teman pelajarin selama latsar seperti itu. Nah, kemudian dari menyusun rancangan aktualisasi sendiri, di sini yaitu ya tetap ya mengidentifikasi isu, menetapkan core issue, menetapkan penyebab isunya, kemudian menemukan gagasan kreatif, kemudian menetapkan kegiatan-kegiatannya. Nah, jadi rancangan aktualisasi ini atau laporan ini dikerjakannya secara individu, bukan kelompok ya. Jadi individu dari teman-teman sendiri, dari teman-teman peserta Latsar CPNS. Kemudian disusun sesuai dengan tugas dan fungsi teman-teman. Jadi gagasan ini yang teman-teman ambil harus nyambung dengan tupoksi teman-teman gitu ya. Karena memang masuk di ranahnya teman-teman, jangan keluar jalur dari tupoksi teman-teman semua gitu. Kemudian aktualisasi terkait dengan peningkatan kinerja dan atau pemecahan masalah. Kemudian disusun selama masa on dan off kampus. Kemudian memerlukan kolaborasi antara peserta, coach, dan mentor. Yaitu tadi ya, teman-teman harus sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu, dikomunikasikan dengan mentornya gitu ya, karena yang tahu semua masalah, semua keadaan di instansi teman-teman itu mentor gitu ya, atasan langsung. Kemudian nanti diuji melalui seminar rancangan aktualisasi dan seminar pelaksanaan aktualisasi. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Atau lanjut? Lanjut kah? Oke, Kang Yanuar silakan. Izin Ibu, kan kalau di KPU itu banyak yang tidak sesuai SK, Bu. Jadi penempatannya gitu, Bu. Apakah harus sesuai dengan SK atau
apa yang kita dapat di KPU. Misalnya saya kan di bagian Tekum, Bu, apakah Ya, harus sesuai dengan sebagian saya atau yang di atau yang sesuai SK tentang apa tadi tuh Bu, tugas pokok tupoksinya. dan fungsi ya. Ya. Oke, terima kasih ya Kang Yanuar. Jadi selama teman-teman ini selama 7 bulan bukan ya? Ya, 7 bulan di KPU ya. Nah, Kang Yanuar ini selama 7 bulan di situ terus ya. Masih diperbantukan di situ kan belum ditempatkan sesuai SK ya. Iya, Kebanyakan teman-teman seperti itu ya. iya Bu. Kebanyakan Nah, juga kayak gitu. dan nanti mentornya di situ juga kan? Iya, Yang mentornya sih. sekarang di situ ya. Nah, di situ aja. Jadi tempat teman-teman di sini untuk SKP atau uraian tugas nanti tetap disampaikan karena pasti uraian tugas kita itu masih nyambung sebetulnya ya dengan ini tadi apa namanya masalah dan gagasan pemecah isu yang diangkat seperti itu. Gitu Kang Yanuar. Oh, baik Bu. Ya, Bu. Gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih Bu sebelumnya. Oke, sama-sama. Jadi nggak apa-apa ya, karena memang ya itu tadi, karena Kang Yanuar selama 7 bulan di situ gitu ya. Dan ya itu masalah yang selama ini sudah dihadapin dan sudah menemukan ide apa nih yang bisa menyelesaikan masalah itu. Dan masalah itu ya bisa aja itu nanti berhubungan juga dengan pada saat Kang Yanuar nanti pindah dari situ gitu ya. Jadi bisa nyambung, tetap tetap pasti itu sangat bermanfaat gitu ya. Oke, mungkin ada lagi. Silahkan teman-teman. Cukup? Saya lanjut lagi nih kalau cukup karena ini panjang ya. Makanya saya minta dipotong waktunya biar teman-teman gak bosen gitu ya. Karena kayaknya saya melihat ini aja sudah bosen gitu ya. Gitu. Saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada kemampuan menetapkan isu. Ada 3 metode ya, 3 cara yang memang digunakan. Yaitu ada environmental scanning, di sini peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitasnya seperti itu. Kemudian problem solving, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Kemudian ada analisis, mampu berpikir konseptual, mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak manfaat dari sebuah pilihan kebijakan atau program atau kegiatan tahapan kegiatan. Nah, ini semua sudah teman-teman pelajarin juga ya sebetulnya ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya misalnya ini contoh gampangnya ya teman-teman ya, ini contoh gampang. Saudara, ini misal ya, saudara bekerja pada unit pelayanan dan saudara menyaksikan di ruang tunggu terjadi antrian yang panjang setiap harinya, sehingga menjadi pengap dengan asap rokok, serta tidak ada informasi kepastian pelayanan. Nah, saudara memiliki gagasan agar masyarakat selama mengantri merasakan nyaman dan disampaikan kepada pimpinan untuk membagi ruang tunggu bagi masyarakat perokok dan bukan perokok, memaksimalkan penempatan kursi di ruang tunggu, kemudian membuat tulisan yang terang dan sederhana tentang jenis dan proses pelayanan yang akan ditempatkan pada tempat-tempat strategis di ruang tunggu dan seterusnya seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang kan di tempat pelayanan sudah ada tulisan dilarang merokok seperti itu. Ini contoh gampangnya gitu ya teman-teman. Gimana sih cara teman-teman yaitu tadi ya menganalisis menggunakan environmental scanning, problem solvingnya seperti apa. Di sini kejadiannya yaitu tadi di ruang tunggu tetap ada yang rokok. Jelas di satu ruangan masih ada yang rokok itu pengap gitu ya. Kemudian tidak ada informasi nih pelayanannya udah sampai posisi kemana dan itu nggak jelas gitu kan. Nah, di sini punya pemikiran, gagasan, yaitu ya ini tadi dibagi masyarakat perokok dan bukan perokok seperti itu. Kemudian memaksimalkan penempatan kursi karena tadi masih ada yang berdiri untuk antri gitu kan. Kemudian
membuat tulisan yang terang dan sederhana tentang jenis dan proses pelayanannya sudah sampai mana seperti itu. Ini cara contoh-contoh gampangnya seperti itu. Nah, ini kemudian ada contoh lagi ya, contoh gampangnya lagi. Misalnya teman-teman bekerja di unit pelayanan, menyaksikan masyarakat yang datang ke tempat pelayanan namun tidak bisa terlayani karena waktu pendaftaran pelayanan sudah tutup. Hal ini saudara pahami penyebabnya karena jauhnya jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan tempat pelayanan dan mereka tidak mungkin menginap seperti itu. Saudara memiliki gagasan yang disampaikan kepada pimpinan untuk mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan box sederhana penerimaan permohonan atau pendaftaran yang dilengkapi dengan berbagai informasi persyaratan dan proses pelayanan yang dilakukan sehingga bagi masyarakat yang datang jauh dapat memanfaatkan box tersebut. Nah, ini contoh-contoh ya. Ini zaman dulu seperti itu. Zaman dulu seperti ini, pola pikir lama. Pola pikir baru seperti apa? Sekarang sudah menggunakan pemanfaatan teknologi dengan online. Oke, dengan aplikasi ada. Cuman kalau teman-teman selama masih CPNS itu untuk aktualisasinya yang tidak ada anggarannya atau yang 0 rupiah seperti itu ya. Dan bisa aja kalau misalnya oh kita tidak pakai aplikasi, tapi dalam masalah ini bisa juga kita menggunakan pemanfaatan WhatsApp. Pasti kalau kita ya, kalau kita pelayanan pasti ada handphone khusus ya. Handphone khusus misalnya ini contoh aja ya untuk menyelesaikan masalah ini. Kita bisa aja menerima pendaftaran by WhatsApp seperti itu. Itu kan bisa terjadi ya dalam sekarang ini ya. Walaupun sekarang ini memang sudah pada online semua dengan aplikasi seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ya itu tadi biasanya aplikasi kita butuh anggaran yang besar ya untuk pembuatan aplikasi itu. Nah, kemudian dari semua itu tadi, teman-teman dari ketiga isu gitu ya, teman-teman bisa menilai atau memanfaatkan dengan teknik tapisan isu ya, yang teman-teman sudah pelajarin seperti itu. Di sini ada APKL. APKL ada aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian ada problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kemudian ada kelayakan, isu yang masuk akal dan memang realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kemudian ada kehalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, dari itu ketiga isu tadi bisa dilihat dari APKL-nya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi teknik tapisan isu yang selanjutnya. Ada USG. Ini yang bisa teman-teman manfaatkan juga ya. Di sini ada urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas. Kemudian dianalisis dan memang ditindaklanjuti seperti itu. Kemudian ada seriousness-nya. Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan seperti itu. Kemudian ada growth di sini, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika memang tidak ditangani sebagaimana mestinya. Gitu ya, teman-teman. Jadi isu tadi dinilai dari skor 1 sampai 5 di peringkat ya. Kemudian nanti muncullah hasilnya seperti itu. Nah, ini tadi ya, memilih dan merumuskan isu. Memilih isu adalah menentukan isu yang paling tepat untuk dicari solusinya. Cukup dipilih satu isu saja. Jadi mengidentifikasi, teman-teman mengidentifikasi 3 masalah atau 3 isu yang ada di tempat kerja, kemudian cukup dipilih satu isu, kemudian pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas. Kemudian memuat fokus, memuat lokus di situ ya. Nah, ini contoh isunya masih lambatnya proses pelayanan izin mendirikan bangunan IMB pada sub bidang pelayanan IMB Dinas PUPR Kabupaten X. Nah, ada yang mau nggak ini misalnya yang memuat lokus yang mana, memuat fokus yang mana? Silakan. Mungkin ada yang mau raise hand. Oke, Kang Faisal silakan. Baik Bu, yang memuat fokus itu yang berwarna merah, memuat lokus itu yang berwarna hijau ya Bu.
lokus yang hijau. Oke, ya, betul. Betul ya, Kang Faisal ya. Terima kasih. Oke ya, lanjut lagi. Nah, ini ya. Ya, analisis penyebab isu. Isu atau masalah yang telah ditetapkan dijelaskan lebih mendalam. Apa yang menjadi penyebabnya? Tadi ya, dari isu tadi, apa sih yang menjadi penyebabnya seperti itu. Nah, analisis ini dapat menggunakan teknik fishbone atau SWOT atau gap analisis seperti itu. Masih banyak lagi ya teman-teman ya yang bisa digunakan analisis untuk mencari akar masalah dari isu-isu tadi seperti itu. Nih, contohnya isu kurangnya kesadaran pasien cuci tangan. Apa penyebabnya? Nah, misalnya kurang pengetahuan, rendahnya pendidikan, kebiasaan turun-temurun, tidak tersedia sarana cuci tangan dan seterusnya seperti itu. Nah, contoh misalnya isu kurangnya pemahaman masyarakat terkait pembayaran PBB, misalnya contohnya seperti itu. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Kira-kira mungkin ada yang mau raise hand, silakan. Dari situ tadi, oke? Saya coba ya, Bu. Oke. Ya, isu kurangnya pemahaman masyarakat terkait pembayaran PBB bisa jadi sosialisasi yang kurang merata ke masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat tidak mengetahui cara yang pasti gitu untuk pembayaran PBB itu bagaimana. Salah satunya itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi, memang betul ya yang disampaikan Tesita. Jadi memang ya pembayaran PBB biasanya banyak faktor ya yang memang menjadi penyebab dari isu tadi. Anggap saja tadi dari Tesita sudah, kemudian yaitu tadi informasi memang kurang nyampe ke yaitu tadi ya ke masyarakat. Kadang PBB itu juga kan dari kelurahan misalnya baru disebarkan ke RT RW dan itu juga belum nyampe ke masyarakatnya. Yaitu tadi ya masih banyak faktor seperti itu. Kita lanjut lagi sebentar ya teman-teman, saya izin sebentar dulu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini lanjut lagi ya, bagaimana merancang isu. Jadi, isu apa yang saudara peserta temukan atau masalah apa yang teman-teman temukan di situ ya. Kemudian yang kedua, kegiatan kreatif apa yang digagas untuk dapat memecahkan isu. Yaitu ya tadi solusi apa. Dari solusi itu, dari gagasan kreatif itu nanti muncul ada minimal 4 kegiatan ya. Kemudian bagaimana tahapan kegiatannya yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan isu secara terukur seperti itu. Kemudian apakah hasil kegiatan atau tahapan kegiatan benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu tersebut?
Kemudian apa yang akan diaktualisasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian isu. Kemudian bagaimana cara mengaktualisasikannya. Kemudian bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti itu ya. Nah nih, masuk ke gagasan. Tentukan solusi untuk mengatasi isu yang terpilih, seperti itu. Kemudian solusi yang diajukan yang bersifat kreatif, gagasan yang diajukan yang bersifat kreatif, makanya jadi namanya gagasan kreatif, seperti itu. Pengajuan alternatif solusi dapat dituliskan lebih dari satu, kemudian dipilih mana yang paling visible atau paling layak atau memang mungkin dilakukan sesuai dengan sumber daya yang tersedia, gitu ya teman-teman. Mengingat itu tadi, teman-teman masih CPNS, ranahnya masih di situ, lingkupnya masih di situ, aksesnya masih di situ, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh, misalnya di sini. Ada isu kurangnya kesadaran pasien cuci tangan. Nah, ada 4 alternatif solusi. Nah, setelah dianalisis, alternatif yang mungkin dari segi sumber daya yang dimiliki adalah alternatif 3 dan 4. Apa sih alternatif 3 dan 4? Nah, di sini menempelkan leaflet cara cuci tangan di setiap wastafel atau kamar mandi. Kemudian keempat, melakukan sosialisasi tatap muka terkait urgensi dan cara cuci tangan. Ya, yang diambil itu. Kenapa sih enggak yang alternatif 1 dan 2? Mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Silakan raise hand. Kenapa enggak yang alternatif 1 dan 2 yang dipilih? Kenapa? Oke, silakan Kang Abi. Bu, izin menjawab kenapa tidak alternatif 1 dan 2 yang dipilih, karena memang alternatif 1 dan 2 ini kemungkinan besar itu menggunakan biaya, Bu. Dan terutama juga alternatif 3 yang menggunakan biaya juga, karena ada leaflet, juga nambah sarana prasarana. Mungkin kalau untuk yang bisa CPNS lakukan ya hanya sosialisasi dengan ya ngeprint tipis tentang urgensi dan cara cuci tangan yang baik. Lalu juga kita contohkan cara cuci tangan yang baik seperti apa. Jadi kan tidak terlalu mengeluarkan biaya dan tidak mengorbankan software juga dalam pelaksanaan aktualisasi dan solusi kreatifnya, Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih Kang Abi. Kang David, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab. Kalau menurut pendapat saya pribadi, kenapa untuk alternatif 3 dan 4 yang dipilih itu kurang lebih hampir sama dengan yang Mas Abi. Yang pertama itu alasannya mengenai biaya. Soalnya kalau yang pertama itu kan menambah sarana, otomatis menambah biaya. Dan juga yang nomor 2 itu kayak lebih kurang efisien gitu, karena kan harus kepada setiap pasien. Makanya untuk yang alternatif 3 dan 4 itu lebih dari segi biaya juga lebih terjangkau. Bahkan bisa dibilang nggak mengeluarkan biaya semahal yang sarana dan prasarana, terus lebih efisien juga karena kan tinggal menempelkan di setiap wastafel aja tanpa harus membagikan kepada setiap pasien, Ibu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Kang David. Terima kasih juga Kang Abi. Memang betul ya tadi kenapa sih nggak milih yang 1, 2? Ya itu tadi. Kalau alternatif 1, sarana prasarana, berarti kan ada anggaran di situ ya. Kita harus belanja modal di situ. Nah, kita kan diminta untuk memberikan gagasan yang memang tidak mengeluarkan anggaran ya, yang tidak mengeluarkan budget seperti itu. Dan itu masih jauh lah nanti ya teman-teman kalau untuk menambah sarana prasarana gitu. Kemudian membagikan leaflet. Kalau membagikan leaflet kepada setiap pasien, iya kalau dilihat. Biasanya kalau membagikan leaflet biasanya juga langsung dikantongin, entah dibaca atau dilihat seperti itu kan. Yang ada mubazir, sayang seperti itu ya teman-teman. Makanya ini tadi menempelkan leaflet cara cuci tangan masih oke, walaupun kita tetap ngeprint ya, tetap ngeprint, kita tempel di situ masih bisa, masih masuk akal. Biasanya malah efisien juga ya ditempel, kita yang desain hasilnya caranya seperti apa. Nah, kemudian ditempel di tiap wastafel dan pasti itu maka malah terlihat gitu ya, malah dilihat tuh sama orang-orang yang akan cuci tangan di situ, kemudian malah diperagakan kan seperti itu. Kemudian sosialisasi juga pasti kita sudah membuat leaflet,
tanpa sosialisasi juga nggak akan ngebantu. Sebetulnya kan seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah nih, jadi di sini juga ada setelah dianalisis alternatif yang mungkin adalah 3 dan 4. Kemudian kaitkan dengan agenda 3, manajemen ASN atau smart ASN. Nah, manajemen ASN sendiri, peran dan fungsi ASN di sini sebagai pelaksana kebijakan publik, penyedia pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, kemudian perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa di situ. Kemudian ada nilai smart ASN, di sini ada integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, kemudian berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship dan networking. Kemudian ada gagasan kreatif, sosialisasi, dan edukasi terkait mencuci tangan atau hygiene tadi ini bisa dikaitkan dengan aspek agenda 3 yang mana kira-kira teman-teman semua? Tadi dari sosialisasi dan edukasi tadi. Mungkin ada yang mau resen, silahkan. Oke, silahkan Kang Abi. Ya Bu, izin menjawab. Menurut saya bisa masuk kedua-duanya Bu ya. Untuk di manajemen ASN bisa masuk ke pelaksana kebijakan publik dengan melakukan edukasi, lalu juga penyedia pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, di mana eh, kita sebagai pelayan masyarakat juga harus memberikan sosialisasi dan edukasi yang baik kepada masyarakat umum, terutama di sini kepada masyarakat terkait dengan cuci tangan, manfaat dari cuci tangan itu sendiri. Lalu kalau untuk dari nilai Smart ASN, kita juga harus berjiwa hospitality. Jadi kita di mana hospitality itu adalah melakukan pelayanan kepada publik, yaitu jadi kita masuk ke nilai manajemen ASN di pelaksana kebijakan publik dan penyedia pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan di nilai Smart ASN menurut saya masuk ke profesionalisme dan berjiwa hospitality, Bu. Terima Oke, kasih. baik. Baik, terima kasih ya. Betul ya yang sudah disampaikan oleh Kang Abi ya. Memang betul masuknya itu tadi pelaksana kebijakan publik, penyedia pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, kemudian dinilai Smart ASN-nya masuknya ke profesionalisme dan kemudian berjiwa hospitality. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi konsepsi kegiatan. Kegiatan kreatif memang yang diusulkan ya oleh teman-teman semua untuk mendapatkan persetujuan mentor dalam rangka memecahkan isu gitu ya. Jadi ini nanti gagasan pemecah isunya harus mendapat persetujuan dari mentor. Kemudian pemecahan isu dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan yang saling mempengaruhi. Kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan dapat mengacu pada pola ini tadi ya, planning, organizing, actuating, dan controlling gitu. Kemudian kegiatan diurai dalam tahapan kegiatan yang terukur untuk menghasilkan output seperti itu. Nah, kegiatan merupakan media peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS gitu ya semua masih nyambung ke agenda 2 juga. Kemudian sumber-sumber kegiatan tersebut berada dalam posisi atau derajat yang sama karena yang dinilai bukan kegiatannya tetapi aktualisasi nilai-nilai dasar pada pelaksanaan kegiatannya. Itu dinilai cukup besar ya untuk keterkaitan nilai agenda 2 dan 3 seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman di sini nanti teman-teman saya minta dulu untuk bikin matriks seperti ini, matriks rancangan aktualisasi. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti di sini silakan ditulis unit kerjanya, kemudian identifikasi isunya. Identifikasi isunya ada 3 isu di sini berarti. Ada 3 isu di sini, identifikasi masalah yang ada di unit kerja teman-teman semua. Kemudian ada isu yang diangkat, satu isu yang akhirnya teman-teman, oh ini deh isu atau masalah yang mau saya ambil. Seperti itu. Kemudian gagasan pemecah isu di sini, gagasan pemecah isu atau solusinya apa? Gitu ya, dari yaitu tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada seperti itu. Nah, ini nanti nomor kegiatan tadi yang saya bilang kegiatan minimal ada 4 kegiatan.
Di sini ada 4 kegiatan. Kemudian tahapan kegiatannya dari 1 kegiatan minimal ada 2 tahapan kegiatan. Berarti nanti di sini ada 4 kegiatan. Itu minimal ya, ada 4 kegiatan. Kemudian di sini tahapan kegiatannya minimal 2. Berarti kalau 4 kegiatan minimal ini 2 ada 8 tahapan kegiatan seperti itu. Kemudian di sini ada outputnya, nanti hasilnya seperti apa. Kemudian ada keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2. Dari tiap kegiatan harus ada 7 nilai. Jadi harus berhubungan dengan 7 nilai. Nah, nilai berakhlak. Gitu ya teman-teman, jadi ada 7 nilai. Seperti itu, kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi, visi misi dari organisasi teman-teman dari KPU, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini tadi ya, ini mengidentifikasi tadi, menyusun dan menetapkan isu atau permasalahan yang terjadi dan harus segera dipecahkan tadi ya. Kemudian mengajukan gagasan pemecah isu atau masalah dengan menyusun dalam daftar rencana tadi, tahapan, kemudian output kegiatan. Kemudian mendeskripsikan keterkaitan antara isu dan kegiatan yang diusulkan dengan substansi mata pelatihan manajemen ASN, mata ASN dalam satu atau keseluruhan perspektif mata pelatihan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian mendeskripsikan rencana pelaksanaan kegiatan dan kontribusi hasil kegiatan yang didasari aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Kemudian mendeskripsikan hasil kegiatan yang dilandasi oleh substansi mata pelatihan terhadap visi misi organisasi. Nah, ini tadi ya yang sudah diisi. Ini contohnya. Nah, di sini nanti kata kerja gitu ya. Jadi di sini penyampaian gagasan, penyusunan. Berarti kalau di sini penyusunan kata kerjanya menyusun seperti itu. Oke, kemudian nanti nilainya ada 7 nilai dari tiap kegiatan. Nanti di sini kegiatannya minimal 4 kegiatan. Di sini tiap kegiatan minimal ada 2 tahapan kegiatan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ada matriks, nanti teman-teman juga membuat timeline atau jadwal mingguan dalam proses kegiatannya, seperti itu. Jadi kegiatannya nanti sampai 4 kegiatan, misalnya mau ngapain aja, kemudian tahapannya, kemudian, nah ini nanti teman-teman nanti di bulan Maret sampai Mei, seperti itu, nanti masuk di minggu berapa, dibikin timeline-nya. Yaitu tadi ya, untuk membantu teman-teman dalam memanage waktu juga gitu ya. Mengingatkan nih misalnya, oh minggu pertama di bulan April misalnya saya mau ngapain, masukin di sini gitu ya. Jadi memang ada benar terjadwal gitu ya. Nah, kemudian ada rekapitulasi aktualisasi. Di sini nanti teman-teman merekap ya, jadi dijadikan semua nih. Jadi misalnya kegiatan 1 ada nilai apa di sini, ini contoh ya. Ada nilai apa di sini. Nanti kemudian di sini terlihat nilai apa yang sering muncul dan hasil akhirnya ada berapa seperti itu. Nah, ini tadi ini bobotnya ya, teman-teman, bobot penilaian pada saat teman-teman nanti seminar. Pada teman-teman nanti seminar, rancangan aktualisasi itu bobotnya 20%. 20% terdiri dari ini, kelima indikator ini dan pembagian persenannya di sini. Ini nanti bahan tayang saya sampaikan via chat Zoom ya, teman-teman. Kemudian dari pelaksanaan aktualisasi nanti seminarnya itu bobotnya 30%, lebih besar dari rancangan aktualisasi. Karena di sini nanti kita pembuktian atau kita menagih janji teman-teman semua. Apakah sudah terlaksana semua? Apakah bisa dilaksanakan semua seperti itu? Nah, ini untuk penjelasannya dari bobot yang tadi ya, dari rancangan aktualisasi yang 20% di tiap indikatornya. Nah, ini tadi indikator pertama, ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3 seperti itu. Nah, kita semua maunya teman-teman masuk di level 3 dan 4.
Kenapa nggak di level 1 dan 2? Karena nilai lulus itu di 70,01. Kalau nilainya 70,00 itu dianggap tidak lulus. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita maunya teman-teman di level 3 dan 4. Sama, ini di indikator kedua, gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, kita juga maunya teman-teman di level 3 dan 4. Gitu ya. Nah, kemudian nih, masuk juga di level ketiga dan 4, tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Ini sama indikator yang keempat. Nah, ini indikator yang kelima, teknik komunikasi. Jadi, teman-teman tetap ya, kita maunya teman-teman masuk di level 3 dan 4. Gitu. Nah, ini untuk teman-teman semua. Ini saya jadwal kita. Ini jadwal kita ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kita ketemu ya pagi ini tadi, yaitu tadi ya materi umum terkait rancangan aktualisasi dan tadi kita sudah membahas agenda 1, 2, dan 3. Nah, nanti siang, makanya nanti siang saya minta, nah ini tadi teman-teman bikin matriks dulu. Tadi, identifikasi 3 isu. Kemudian ambil 1 isu yang akan diangkat. Kemudian kasih gagasan pemecah isunya apa gitu ya. Kita bikin matriksnya dulu. Jadi nanti kita ketemu di siang nanti di 1:30 kita bahas matriks. Gitu ya teman-teman ya. Atau ya ini tadi yang saya bilang, bisa dari tugas individu pada saat agenda 3. Kan ada juga tuh menganalisis, mengidentifikasi isu ya teman-teman ya. Ada kan? Nah, boleh kalau mau ngambil itu, boleh silahkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita ketemu lagi di tanggal 24 Februari. Gitu ya. Nah, itu tadi, ini nanti kita akan membahas bab 1, 2, dan 3 laporan. Atau kalau misalnya memang matriksnya itu sudah jadi semua nanti hari ini nanti siang udah jadi semua dan sudah dikonsultasikan dengan mentor, dikomunikasikan dengan mentor, tanggal 24 itu sudah jadi laporan rancangan aktualisasi bab 1, 2, dan 3. Gitu. Nanti saya cek. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian tanggal 3-nya, setelah bab 1, 2, dan 3 selesai, sudah saya cek, sudah final. Nah, kita bikin bahan tayang. Dan saya maunya tanggal 3 Maret itu teman-teman simulasi untuk paparan terkait rancangan aktualisasinya gitu. Jadi nanti selama prosesnya ini kan nanti siang matriks. Matriks ya nanti kita lihat satu-satu matriksnya. Kalau memang sudah jadi semua dan sudah dikonsultasikan dengan mentor, kalau belum nanti kita sambil jalan Sabtu apa Senin gitu ya, itu di-share via grup coaching kita matriksnya gitu ya. Kalau memang nanti siang masih ada yang belum dikomunikasikan dengan mentor gitu ya. Nah, kemudian Selasa ini maunya tadi udah nyicil bab 1, 2, 3 karena intinya sebetulnya kita bikin yaitu tadi matriksnya dulu, setelah matriksnya jadi kita bikin 1, 2, 3 bab 1, 2, 3. Nah, kemudian kita bikin bahan tayang gitu ya. Karena memang dari bab 1, 2, 3 itu yang akan kita sampaikan nanti pada saat seminar rancangan. Jadi poin-poinnya aja yang diambil untuk dijadikan bahan tayang. Berarti kan laporan dulu yang harus selesai gitu. Nah, cuman kita maunya ya ini tadi matriks dulu, setelah matriks baru laporan gitu. Nah, nanti kalaupun hari Selasa juga masih ada yang belum selesai laporannya. Nah, itu kan kita masih ketemu tanggal 3 Maret. Nah, sambil jalan laporan tetap dicicil, kemudian yang kira-kira sudah selesai mau saya cek, boleh di-share ke grup coaching kita juga. Gitu ya. Oke. Nah, karena kita di seminarnya di tanggal 5 Maret. Gitu. Gitu teman-teman, nih waktunya panjang waktunya. Waktunya pendek ya teman-teman ya. Jadi harus kerja ekstra nih. Makanya saya kasih waktu ini teman-teman silahkan
Misalnya, oh saya mau pakai yang agenda 3 kemarin deh, sudah identifikasi isu dan sudah menemukan gagasan kreatifnya. Boleh, kalau bisa sekarang dikomunikasikan dengan mentor gitu. Atau sebelumnya memang sudah pernah ngobrol dengan mentornya atau gimana, silahkan gitu. Atau misalnya nanti kita ketemu siang nanti, Bu, saya belum ketemu mentor, dan saya belum konsultasi, gimana Bu, gini-gini, oke nanti kita lanjut lagi berarti kita ke pertemuan selanjutnya, gitu ya teman-teman ya. Nah ini buat nanti, ini pada saat aktualisasi, gitu. Ini pada saat aktualisasi, ini nanti teman-teman habituasinya, ini masa habituasinya dari 6 Maret sampai 8 Mei, kemudian coaching lagi, kita ketemu klasikal di sini, tuh Selasa sama Senin, kemudian seminarnya di Selasa. Nah, gitu ya. Nah, ini penugasannya yaitu tadi, matriks dulu, gitu ya. Kemudian, nih, nanti untuk outline-nya, buat laporannya, di sini, gitu ya. Bab satunya ini, bab duanya, kemudian bab tiganya apa saja ini. Nanti setelah matriks jadi, saya kirimkan contoh atau buat referensi laporan. Gitu ya teman-teman ya. Laporan rancangan ya. Nah, ini ya tadi ya unit kerja lokus, identifikasi isu minimal 3 isu, isu yang diangkat 1, gagasan pemecah isu, ide kreatif dalam memecahkan isu, kemudian tabel kegiatan tadi ya minimal 4 kegiatan, tahapan kegiatan minimal 2. Nah, nanti saya kirim juga perpustakaan online punya dari kita ya, dari Pusjar SKTAN ya, nanti saya share juga. Oke, mungkin situ ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sambil saya share bahan tayang. Silakan. Bu, izin Tes bertanya. kita. Ya, Boleh. jika saya sudah mengerjakan tugas yang agenda 3 itu, yang aktualisasi itu, dan saya memutuskan untuk menggunakan itu, mencoba untuk menggunakan itu, tapi saya belum itu mentoring Bu ke mentor karena kemarin cuti mentornya 2 hari. Oke. Nah, Sekarang juga cuti ya? sekarang insya Allah ada Bu, tapi saya cek dulu. Oke. Iya, iya. Ya, makanya saya kasih waktu ya, Iya. ngobrol dulu silakan. Oh iya. Apakah harus membuat matriks lagi atau menggunakan naskah dari agenda 3 Bu? Terima kasih. Oke, jadi kita kan dalam bentuk apa tugas agenda 3-nya itu? Dalam bentuk bisa ada PPT sama naskah, bisa esai, bisa yang lain-lain Bu. Oh, dipindahin ke matriks gitu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Gitu ya? Ya. Jadi itu nanti juga ditempelin di mana namanya? Di rancangan aktualisasinya gitu. Jadi dipindahin ya. Baik, siap Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Kang Abi, silakan. Terima kasih. Ya Bu, izin bertanya. Kemarin kan waktu pengerjaan tugas 3-nya itu jadi agenda 3 itu kan waktunya cukup mepet Bu ya. Jadi setelah pengerjaan tugas itu saya ada mentoring lah ke sekretaris dan kemungkinan isu yang saya tulis itu bisa berubah Bu. Itu nah hal seperti itu bagaimana? Iya, kalau memang isunya berubah, ya nggak apa-apa. Ngikutin berarti baru lagi gitu. Disesuaiin. Gitu ya. Tapi kemungkinan saya akan coaching lagi di hari Senin itu. Jadi menentukan berubah atau tidaknya mungkin di hari Oh, Senin. dengan mentor ya, Iya, konsultasi. Iya, nggak betul. apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi untuk Nanti sementara nyusul saya aja. nanti konsultasi mempresentasikan isu yang kemarin saya kerjakan aja dulu ya Bu ya. Boleh. Sambil lihat dulu aja gitu ya. Kira-kira seperti apa gitu. Buat gambaran dulu nggak apa-apa. Ya Bu. Terima kasih Bang. Oke, ada lagi? Bentar ya, saya ini dulu. Apa? Mindahin file dulu. Gitu ya, teman-teman ya. Ada lagi?
Ada lagi kah? Tidak ada? Oh, menunggu ya, bentar ya. Oh, ada Kang Yanuar. Silahkan Kang Yanuar. Izin Ibu, nanti yang ditampilinnya bentuknya file Word atau udah bentuk paparan gitu, Bu? Udah bentuk paparan. PPT Eh, gitu ben- maksudnya. oh. Jadi saya maunya yaitu tadi ya di dalam bentuk matriks Word aja nggak apa-apa. Word saja. Tapi Ya, Bu. dalam bentuk yang matriks tadi loh, yang kolom-kolom misalnya identifikasi isu ada 3, kemudian ada isu yang diangkat, kemudian ada gagasannya, kemudian nanti ada kolomnya kegiatannya apa, tahapan kegiatannya apa gitu, gitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Dalam Word aja nggak apa-apa. Nanti kita lihat apa namanya tadi kan ada beberapa misalnya mau menggunakan pada saat tugas agenda 3 silahkan nanti kita lihat gitu ya. Yaitu tadi setelah itu silahkan dikonsultasikan, dikomunikasikan dengan mentor gitu. Kira-kira boleh apa enggak? Kan kadang ada yang memang janganlah masalah ini tuh anggap aja ini permasalahan jangan diceritakan keluar misalnya seperti itu gitu. Itu di kita aja dulu gitu. Itu kan kita nggak tahu ya gitu loh teman-teman, kan ada batasan-batasan juga seperti itu. Nah, ya itu tadi makanya butuh eh, pendampingan juga, butuh bimbingan juga dari mentor gitu. Nih udah saya share ya teman-teman ya untuk bahan tayang saya. Silahkan di apa namanya dilihat dan kemudian saya kasih contoh buat laporan. Tapi ini laporannya jangan dulu dikerjain. Ini buat referensi karena teman-teman saya minta buat bikin matriksnya dulu gitu ya. Ini kita matriksnya dulu. Nanti kalau langsung laporan teman-teman makin bingung gitu ya. Jadi ini apa namanya? Rancangannya dulu aja. Apa? Dilihat dari matriksnya dulu aja gitu ya. Bentar saya cari dulu. Bisa aja nanti dipakai dulu yang matriksnya di contoh buat bagannya kan gitu. Mana ya? Yang ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, nanti kalau contoh referensi bahan tayang nanti pada saat kita ketemu nantilah kalau laporan teman-teman udah pada selesai. Mungkin gitu ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi di 13.30. Ini sambil saya nunggu masih loading ya. Mungkin ada pertanyaan lagi silahkan. Ada pertanyaan lagi kah? Ini masih muter-muter ya. Kita matriks dulu aja. Kita fokus ke matriks ya. Silahkan di-download. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman ya. Sambil ngabuburit ya kita ya. Saya juga lagi puasa. Puasa pantang ya. Mungkin ada yang sama. Puasa pantang nggak ada ya. Saya lagi puasa juga. Cuman puasa saya masih boleh minum ya. Kalau teman-teman kan nggak boleh minum. Nggak boleh makan gitu ya. Kalau saya masih boleh minum, jadi ya anggap aja intermittent fasting ya teman-teman ya. Padahal paling susah tuh minum ya. Ya kan? Ya. Oke. Sambil nunggu ya, nih loading banget. Ini contoh. Silahkan nanti dilihat di matriksnya dulu aja. Nah itu udah ya.
di matriksnya ya, teman-teman silakan dilihat matriksnya itu ada di bab 3-nya. Gitu ya. Udah saya share, silakan di-download. Oke. Eh, saya tutup ya hari ini. Bukan hari ini, Deng. Sesi pertama kita ya di coaching agenda. Nanti kita mulai lagi jam 13.30 ya, teman-teman ya. Masih di room ini ya, 13A. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, silahkan di-download dulu. Di-download semua, takutnya nanti kalau saya keluar nggak ke-download lagi. Silahkan. Sudah semua di-download? Oke ya, kalau udah semua, saya izin pamit dulu. Gitu ya, kita ketemu lagi nanti siang 13.30. Nah, segera dibuat, silahkan. Dan kalau misalnya ada mentornya, silahkan dikonsultasikan, dikomunikasikan. Gitu ya. Baik, Bu. terima Thank you, Bu. kasih. Selamat pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dilancarkan. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Izin live Terima ya, kasih. teman-teman ya. Ya, Bu. Bu. Satu, dua.